Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini masih dengan narasumber kita Romo Doni. Siap. Apa kabar Romo? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Sehat barokah. Masih membahas Kris. Di sini kita akan melanjutkan episode yang kemarin. Yang kemarin kita adalah membahas Kris dari sisi Technovac. Bisa diklik link di atas untuk lihat video yang kemarin. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kris. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bagaimana Kris dari sisi mungkin bahasa-bahasa yang dapat dimengerti dari sisi orang awam ataupun dari sisi akademis ya Roma ya? Iya, ada sisi akademisnya juga. Kita ikuti hari bersama. Insya Allah. Monggo Romo, silakan lanjut. Yap, di kesempatan yang lalu kita sudah bahas Kris sebagai benda budaya yang yaitu bentuk ketiga, yaitu bentuk wujud budaya ciptaan benda-benda wujud itu karena ada bentuk ide, gagasan yang abstrak, lalu bentuk perilaku, keseharian, pola sehari-hari, pola sosial yang sudah mulai konkret terlihat. Lalu yang paling konkret adalah bagian dari budaya paling konkret adalah karya manusia. Nah, Kris adalah bagian dari budaya yang golongan ketiga tadi, yaitu memang benda buatan. Nah, karena buatan manusia ya artefak itu terkait dengan sisi tadi pembuatan pasti, yaitu sisi teknik-teknik ya teknologi yang menyertainya. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk muncul simsalabim. Bagaimana perjalanan dinamika pengetahuan itu ditransmisikan ya, kan sulit membuat. Ya, atau keterampilan metalurgi itu tidak sederhana, kompleks. Nah, bagaimana ditransmisikan turun-temurun di komunitas pandai besi itu, ya, seperti kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, itu adalah sisi Technovac. Nah, Technovac sendiri tentu terkait dengan tadi dunia ide gagasan yang disebut faktor-faktor pemikiran ya, disebut ideovac. Lalu juga terkait dengan sisi-sisi interaksi antar individu dalam komunitas sosial, itulah sisi sociovac. Nah, kalau kita masuk ke sisi ideovac alias bagaimana dunia ide dan gagasan itu terkait dengan kemunculan benda budaya Kris. Ya, dimulai dari awal sebelum munculnya desain Kris, nah, ide memunculkan desain itu sendiri bagian dari ideovac proses. Ganti desain misalnya tadinya ada, kita sudah bahas definisi Kris kan. Ketika kita lihat bilah yang hanya lurus tanpa condong leleh ya, tanpa melengkung miring masuk ke dalam, dan tanpa guard alias pelindung genggaman ini yang disebut gonjo, itu tidak bisa disebut Kris. Nah, disinilah kan ada masa di mana desain itu belum muncul. Lalu kenapa muncul desain itu? Nah, itu kan bagian dari ide-ide baru, gagasan baru. Akhirnya muncullah senjata yang disebut Kris. Nah, itulah sisi ideovac. Jadi ideovac ini dalam bilah Kris, dalam hubungannya dengan Technovac ya, ini menyertai dari awal sebelum kemunculan. Lalu bagaimana ketika menempa ditemukanlah ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru atau bahkan ketika membuat Kris, ini ada pengalaman baru yang melengkapi knowledge yang sudah diwarisi oleh Empu Pandai itu dari ayahnya, dari gurunya, sehingga muncullah ilmu-ilmu baru, ide baru, gagasan baru. Termasuk disematkanlah yang tadinya hanya senjata untuk berperang ya, untuk melindungi diri, membela diri keluarga, senjata tikam, lalu bergeser menjadi simbol, ini kita mewarisi dari leluhur, berarti ini simbol dari bahwasanya kita lahir tidak tiba-tiba, tapi ada pendahulunya. Nah, untuk apa kita hidup? Nah, ada pemaknaan itu, pemaknaan way of life, pemaknaan mana-mana kehidupan. Berarti kita ini lahir hidup mewarisi tugas, melanjutkan tugas dari para leluhur. Apa ya? Konsepnya memayu hayuning bawono misalnya, itu kalau dalam Islam rahmatil alamin ya, memelihara dunia sekitar kita agar tentram menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu disematkan dalam Kris. Nah, itulah sisi ideovac yang akhirnya muncul belakangan. Lalu juga muncul yang tadinya hanya sebagai senjata, kita bisa kaitkan juga dengan sociovac, lalu sebagai simbol diri. Sehingga ketika ada suatu perhelatan atau suatu kesempatan sang pemilik Kris tidak bisa hadir padahal harusnya hadir, itu bisa Krisnya mewakili. Nah, ini kan kehadiran Kris di makna sosial itulah juga sisi sociovac. Jadi ada misalnya tradisi yang ketika pengantin laki-laki tidak bisa hadir,
ya pengantin laki-laki tidak bisa hadir dalam resepsi pernikahan misalnya. Ya. Terus Ini intermezzo kopi datang. Terima kasih. Iya, ini kita kopi udah pada kosong Mantap nih. Lanjut. Biar hangat terus. Ya. Hangat perbincangan kita karena. Betul. Jadi ada sisi ide juga terkait dengan makna sosial kan. Jadi tadi misalnya dalam resepsi pernikahan yang tanggalnya sudah ditentukan ternyata berhalangan hadir pengantin laki-laki, entah karena sakit, entah karena ada tugas mendadak dari istana gitu kan, karena pejabat istana atau apapun, sehingga pengantin perempuan dihadirkan di sebelahnya adalah keris dari si pengantin lagi, karena sebagai simbol sosial dia juga disamakan hadir karena keris ini sebagai simbol diri. Jadi disitulah keterkaitan antara Technovac, Ideovac dan Sociovac. Jadi ini juga yang menyebabkan kenapa ketika UNESCO lalu mengakui keris sebagai masterpiece of the world ya, makarya budaya dunia, UNESCO sendiri yang dari pihak UNESCO menyarankan diakui dalam sisi intangible alias non bendawinya. Padahal ini kan benda nyata wujud. Tapi karena sisi Ideovac dan Sociovac, sisi gagasan-gagasan dan detail-detail sosial, kehidupan sosial menyertai keris ini, ada aspek-aspek lainnya. Aspek ini yang sangat kompleks, yang bahkan walaupun metalurgi dalam keris juga sangat tinggi ya, sangat rumit pembuatan dalam sisi Technovac, tapi sisi ide gagasan dan aspek sosialnya itu tidak ada yang duanya di dunia, tidak ada yang menyamai. Misalnya kita sebutlah senjata lain ya, misalnya katana Jepang, ya memang untuk perang, bagaimana mengalahkan lawan, samurai ya. Memang ada sisi Ideovac dan Sociovac juga ada, tapi tidak serumit dan sekompleks yang ada di keris. Dari sisi kita sudah bahas ya, dapur, pamor, lalu ada tangguh, gaya-gaya pembuatan yang berbeda di masing-masing zaman dan daerah. Nah, inilah kenapa sehingga sisi intangible di keris yang diakui oleh UNESCO, bukan tangible ya, padahal ini nyata-nyata benda wujud nih hadir di kita di dimensi gitu. Nah, belum lama ini jamu juga diakui oleh UNESCO, juga mirip dengan keris, padahal jamu kan wujud, kita minum nih, tapi ini kopi ya. Jamu kita, rempah-rempahnya juga wujud, bendanya ada ya, dari jahe diparut, dari kunyit diparut, apa bla bla, lalu jadi jamu. Tapi diakui sisi intangible-nya. Karena bagaimana knowledge jamu itu ya, yang diwariskan transmisi budaya turun-temurun, lalu kerumitan pemahaman tentang ekologi sekitar, disebut kajian etnoekologi ya. Bagaimana secara tradisional kearifan lokal memahami manfaat-manfaat benda-benda di sekitarnya, tumbuhan, hewan untuk pengobatan. Nah, itulah yang diakui UNESCO di sisi intangible-nya. Itu juga keris. Nah, sisi intangible inilah sebenarnya terkait dengan ide, gagasan dan aspek sosial terkaitnya. Walaupun sisi teknologinya, metalurginya sangat tinggi, yang rumit, bahkan mungkin juga dibandingkan senjata-senjata lain di dunia juga rumit pembuatannya, bahkan lebih bisa dikatakan lebih rumit. Ada beberapa langkah yang mungkin di belahan dunia lain senjata itu sudah selesai, di keris belum selesai, masih ada langkah berikutnya dan sebagainya. Tapi ternyata yang tidak ada duanya menyamai dunia adalah sisi intangible-nya itu, yaitu sisi ide-ide gagasan yang menyertainya, baik mulai dari awal desain keris itu muncul sehingga disebut definisi bilah keris, sampai lalu disematkan simbol-simbol berikutnya, lalu juga terkait dengan simbol-simbol dalam aspek sosial. Misalnya contohnya, nah dari sisi Technovac kan tidak hanya bilah, juga kita pernah bahas tentang warangka ya. Nanti di warangka ini juga muncul sisi ide ya, Ideovac dan sisi aspek sosial, Sociovac. Misalnya kapan kita menggunakan beranggah ya, atau ladrang kalau misalnya. Lalu kapan kita menggunakan gayaman atau bahasa kunonya koloan ya. Lalu ada yang berpendok, lalu jenis pendoknya begini, jenis kayu. Nah, itu juga terkait dari sisi Ideovac ya, Sociovac ini dari warangkanya ya. Kapan digunakan, lalu cara menggunakannya bagaimana, sama-sama di belakang ada yang lurus begini, ada yang miring begini. Nah, itu namanya berbeda-beda. Dengan ide semiotik simbol yang berbeda, dan dengan waktu atau
penempatan sosial berbeda ketika acara ini harus begitu, misalnya ada namanya ketika menghargai kita melayat orang meninggal, keris itu dikurupkan begini ya, masukkan ke sabuk kain itu tidak. Jadi seakan-akan keris mewakili kedukaan kita, turut berbela-sungkawa keris kita ini karena kita sedang melayat takziah ke orang menghargai meninggal, orang yang sedang. Jadi di situ ada, ini baru dari appearance luar ya, penampilan luar. Lalu kita bahas bila. Nah, lalu yang tadinya senjata lugas memang senjata tikam untuk membela diri, untuk membela kehormatan dan sebagainya. Lalu disematkan simbolisme seperti ini nih. Yang tadinya munculnya warangka menggunakan daunan ini atau sampir, sampir itu sesuatu yang karena memang kita masyarakat tropis, sudah kita pernah bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Sehingga karena orang tropis kita kain yang dililit. Karena kalau kita tidak menggunakan yang jahit dan lain sebagainya, sehingga logika warangka keris berdaun, dan di dunia ini hanya kita yang punya senjata dengan warangka dengan sarung berdaun ini. Karena untuk memang nyangkut di kain-kain kita, kain lilitan, karena kita tropis itu ya, humid, lembab ya. Nah, lalu tadinya fungsinya sangat praktis karena melindungi bilah dari karat, dari kerusakan, termasuk membawanya dengan nyaman. Salah satunya nyangkut di kain, keduanya kalau tidak diberi warangka kita terluka toh. Masa langsung bilah taruh di ini bisa dicabutnya, walaupun nyangkut itu di kain tapi kan dicabutnya riskan terluka. Dari awal dia punya fungsi praktis, lalu disematkan makna-makna. Lalu disambungkan dengan karena kita ini adalah archipelago, kepulauan. Kita adalah orang laut, ya. Austronesia sudah terbukti sampai ke Madagaskar, sampai ke Pasifik, sampai ke Filipina, sampai kemana-mana, Taiwan dan sebagainya, sehingga menjadi simbol perahu. Nah, ini sudah disematkan sisi ide gagasan yang menyusul dari yang sebelumnya belum ada, sebelumnya hanya fungsi senjata atau fungsi praktis. Nah, fungsi praktis lalu menjadi makna perahu. Perahu karena tadi menyimbolkan kita kepulauan ya. Lalu perahu nanti juga disambungkan ke konsep ini hulu ini, handle ini atau deder atau jejeran ini ya. Seperti dupa rokoknya. Ini hulu ini juga lalu disimbolkan seperti insan atau manusia yang menaiki perahu. Nah, lalu konsep beranggah ini atau ladrang kalau di Jakarta dengan konsep gayam jadi simbol perahu besar dan perahu kecil. Perahu besar simbol bersama-sama perahu kecil ya simbol sendiri. Nah, lalu hulu deder ini disimbolkan manusia insan kan yang berperahu. Baik secara letterlek memang kita adalah kelautan ya, pulau-pulau, atau secara simbolik, sisi simbolik sebenarnya kita ini manusia lahir di dunia sebenarnya adalah ruh yang diberi perahu, tubuh yang diberi wahana diberi kapal untuk mengarungi samudera kehidupan dari pelabuhan satu pelabuhan sampai ke pelabuhan akhir yang sebenarnya juga pelabuhan awal kan gitu. Di sana sisi tambahan berikutnya dalam maknanya. Lalu ada sisi makna simbol Linggayoni. Memang kita mengenal konsep terminologi Linggayoni dari pengaruh India ya, konsep Hindu-Buddha itu konsep lingga simbol siwa ya, laki-laki maskulin, lalu yoni simbol wanita. Nah warangka ini lalu disimbolkan yoni, lingga ini simbolkan laki-laki. Itu belakangan. Itu belakangan. Disematkan belakangan. Sematkan belakangan. Ide-ide itu sematkan belakangan karena ide awalnya ya senjata tikam gitu. Sehingga ini masuk disebutnya curigo manjing warongko. Curigo itu keris. Nah, curigo bahasa Jawa beda dengan curiga bahasa Indonesia ya. Iya. Curigo bahasa Jawa itu bilah keris, manjing itu masuk ke dalam warongko. Ini simbol Linggayoni. Jadi simbol keseimbangan alam, ada siang, ada malam, yin dan yang. Yin yang ya kalau di Cina itu ada panas, ada dingin. Nah, simbol-simbol ini pastinya muncul belakangan gitu kan. Dari yang tadinya kebutuhan praktis ya, lalu ada kebutuhan untuk menyematkan inskripsi tapi tidak ada tulisannya, sehingga tadi ada kita jumpai kalimat pusoko bisokondo kan. Saya pusaka keris bisa bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang simbol-simbol, ide-ide gagasan yang disematkan di dalam. Walaupun tidak ada tulisan macam kitab, tapi ini bisa bercerita. Kalau ditulis bisa jadi halaman yang tebal kan begitu.
Nah, dari Curigo Manjing Warongko, nanti simbolnya juga keris sebagai bilah, ini juga disebut lingga, karena terlihat nampak. Lalu mana-mana doa-doa, daya energi, kesambungan kita, pemahaman ke Tuhan, titik ini ujung satu apa, nah sisi-sisi yang disebut intrinsik itu atau isoteri ya, kalau bilahnya ya ekstrinsik, sisi luar, atau sisi eksoteri, itu juga disebut tadi simbolnya adalah lingga dan yoni, sehingga orang sering menyebut daya keris atau doa yang disematkan dalam keris juga disebut yoni. Kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat itu disebut yoni. Nah, disitulah semakin lama seiring zaman, dinamika dari zaman awal muncul keris sampai ribuan tahun ke zaman sekarang, kita bisa bayangkan berapa ide-ide, gagasan, simbol-simbol yang syarat itu, yang kompleks tuh disematkan lagi dalam keris. Belum lagi nanti di pamor ya kan? Ini menggambarkan ini beras utah, beras ditumpahkan. Beras itu adalah makanan pokok ya, karena dari padi ya, sawah irigasi itu, sawah air itu. Lalu simbolnya apa? Beras ditumpahkan, itu panen berlimpah. Itu sampai tumpah-tumpah beras itu. Nah, di sini muncul lagi simbol. Padahal ini ya senjata. Senjata apa? Kalau ada musuh mengancam, kita membela diri ya. Fungsionalnya di situ, praktisnya. Sisi praktisnya untuk dipraktikkan ya, digunakan. Tapi disematkan ada pamor beras utah, pada itu simbol kemakmuran. Kemakmuran itu kesejahteraan dan sebagainya. Kalau secara awam, bagaimana hubungan keris dengan kemakmuran kesejahteraan? Gitu. Di sisi pamor lalu apa? Padahal pamor ini kan awalnya juga praktis. Baja yang dilaminasi besi dan dikatalis dengan pamor kan, karena baja kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Baja itu adalah kuat, lentur tapi getas, sehingga harus dilaminasi dengan besi yang lihat tapi tidak mudah patah ya. Lalu dikatalis dengan pamor. Bagaimana sisi sejahteranya? Karena kalau sisi keris sebagai senjata itu lalu simbolnya bisa menertibkan, menenteramkan, menjaga stabilitas gitu. Stabilitas baik politik, baik apa, sehingga masyarakat bisa sejahtera, bisa makmur. Nah, itu bridgingnya begitu approach-nya. Tapi lalu dipercaya memang ketika empunya menggarap itu yang menempa, lalu empu ini bermunajat ya, samadi gitu, manekung, mohon kepada Tuhan agar dikabulkan doanya, bahwasanya doa yang disematkan pada keris ini dimohonkan untuk sebagai doa kemakmuran gitu. Nah, inilah sisi-sisi ideofag, dan nanti juga terkait dengan sosiofag, karena kita akan mengetahui ketika bicara beras utah berarti masyarakat agraris. Nah, kita bisa memahami bagaimana sisi sosial di masyarakat agraris. Ada petani, ada lurah, ada pembagian tugas kan, ada ulu-ulu Joko Tirto yang menjaga pintu air itu, irigasi, ada keamanan juga, menjaga keamanan kampung para petani itu. Ada yang macam-macam. Ada yang bawa pedati, ditarik sapi untuk transportasi dan sebagainya. Tentu dari situ sisi intangible itu sangat syarat sekali. Jadi lalu dari sisi dapur, ini dapur ini ketergolong jalak ya. Bilang nguwung. Nanti ada yang bilang nguwuh, ada yang bilang nguwung. Tapi nanti agak mirip dengan jalak dinding. Jalak ini burung jalak. Lalu kenapa disematkan banyak di burung jalak nih? Jalak tok, jalak nyucup madu, banyak sekali jenis. Padahal jalak itu burung kan? Ya, kalau di masyarakat petani membajak sawah menggunakan kerbau, hubungannya di mana jalak? Ya karena jalak itu berdiri di punggung kerbau. Dia menjaga kerbau dari hama, parasit, kutu-kutu itu, tumo orang-orang yang gigit. Kerbau itu besar, tapi ngusir kutu sini nggak bisa. Gimana caranya? Kaki dia ke atas nggak bisa, garuk-garuk nggak bisa. Masih untung kucing ini, sehingga dibantu oleh burung jalak. Nah, di situ terkait ada sisi ide, tapi ada juga sisi sosiofag. Sosiofagnya di mana? Kerbau ini simbol masyarakat petani agraris, jalak ini simbol walaupun kecil sedikit jumlahnya, ini simbol para pamong. Tapi bisa menjaga, melindungi, ngayomi masyarakat petani agraris yang jumlahnya lebih besar, banyak disimbolkan kerbau tadi itu.
Nah, lalu nanti jalak ada jenisnya macam-macam. Jadi memang sisi Ideovac mau tidak mau juga sangat terkait dengan Technovac karena simbol yang diambil di masyarakat itu mau tidak mau terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari kan. Ketika mereka masyarakat agraris ya di peradaban Jawa ya pasti simbol-simbol idenya juga terkait dengan sisi-sisi aspek sosialnya. Berarti jalak ini menyimbolkan tanda kutip sebenarnya kaum elit. Elit itu kalau dari etimologinya artinya kecil sedikit ya. Nah, ini kan jalak tuh kecil sedikit ya. Sedikit maksudnya perbandingan ukuran tubuhnya dengan kebo beda. Tapi memang jumlahnya jalak banyak. Tapi kan akan menjaga kebo yang lain. Nah, disinilah simbol pamong ya, pengayom. Nah, di satu sisi tidak boleh merasa juga jalak lebih tinggi dari kerbau gitu kan. Bentang-bentang kalau ndak ada saya kerbonya keganggu. Tapi ya di sini ada simbiosis, ada pemahaman pembagian tugas. Nah, simbol konsep casting kalau bahasa Inggrisnya. Kasta gitu. Sebenarnya itu netral, tidak ada. Tapi belakangan lalu ada seperti ada sisi-sisi yang kayaknya ada pembedaan status gitu, padahal konsep awalnya padahal konsep awalnya ya pembagian tugas saja. Jadi pasti harus ada yang bertugas menjaga administrasi atau ada yang bertugas menjaga keamanan. Nah, konsep-konsep itu ketika kita membahas ide-ide yang masuk di bilah keris nanti juga terkait dengan kondisi kemasyarakatannya sejak zaman dulu sampai sekarang begitu. Nah, ini sebenarnya kalau ini tidak ada habisnya karena kita baru ngomong dapur jalak dan baru membahas pamor beras putah yang kebetulan terkait dengan agraris. Nanti ada dapur kebo, masih banyak lagi. Nanti ada jamur jenis lain, pamor jenis lain. Nanti banyak sekali sisi Ideovac dan yang memang tidak terlepas dengan Sosiovac ya. Nah, itu satu lagi Romo. Ini misalnya kan kalau sisi Ideovac itu nanti kan diterjemahkan dari sisi Technovac ya. Untuk bisa diproduksi lah atau dibuat. Satu pertanyaannya, untuk bikin pamor seperti ini, apakah memang terjadi begitu saja atau memang sudah direncanakan gitu Romo, untuk nanti ini karena memang yang pesan adalah seorang pamong atau tadi orang yang istilahnya petani lah atau gimana sehingga keluar pamor ini. Nah, itu apakah memang waktu produksinya ini nanti dicampur dengan bahan ini atau dengan mungkin orang banyak yang mengetahui kalau keris itu ada juga dari meteorit gitu Romo. Jadi nah, itu sehingga bisa muncul bentuk-bentuk pamor seperti ini. Jadi memang semua berpusat pada sang pandai ya, dan memang diawasi oleh tokoh-tokoh pandai yang sudah mumpuni yang sudah bergerak empu. Jadi tidak semua pandai bisa disebut empu. Betul. Karena pandai yang baru merintis baru belajar atau dia menemani empu, dia akan berproses menuju gelar empu atau kemampuannya memang setara dengan master-master gitu. Nah, tentunya sudah dari menghitung tanggal dari orang yang pesan keris berangkat dari situ terus melihat yang memesan ini berangkat dari sosial masyarakatnya seperti apa. Tentu sudah desain dari awal. Saya untuk pemesanan pihak ini, beliau ini, kita buatkan dapur ini dan pamor ini. Nah, pamor memang ada dua jenis, yaitu pamor melumah. Melumah itu telentang maksudnya. Lalu pamor miring. Miring itu dalam artian dari sisi iringan itu sisi samping. Jadi sehingga kalau pamor beras putah ini masuk pamor melumah. Karena dari lipatan besi dan pamor dia diambil dari sisi atas telentangnya. Jadi nanti ketika sudah finishing, karena mengalami pukulan dan pembentukan shaping pembentukan, sehingga ketika dikikir di penyelesaian akhir, yang terlihat akan kurva-kurva. Berarti memang sudah direncanakan ya, tidak maksudnya nggak bikin aja nanti jadinya seperti ini, tiba-tiba keluar pamor seperti ini, nggak gitu ya? Jadi memang sudah direncanakan. Tapi sama-sama pamor rumah nanti akan ada yang keluar beras putah. Ada yang keluar kulit semongko. Itu ada treatment yang berbeda. Dari sama-sama pamor melumah bagaimana mengeluarkan cara mengeluarkan kulit semongko, lalu beras putah, lalu cara mengeluarkan pedaringan kebak, lalu
Nanti macam-macam banyak di pamor Berarti melumah sendiri banyak jenis. Jadi memang luar biasa ya Empu. Tapi memang seperti sidik jari manusia. Jadi kita si Pak Ande ini membuat 2 bilah yang sama-sama diniatkan dengan pamor beras putih dengan bahan yang sama, mungkin juga ada campuran meteor sama. Nanti hasilnya tentu akan berbeda. Walaupun sama-sama ingin membuat pamor beras putih. Jadi seperti sidik jari manusia, walaupun diniatkan kembar membuat keris yang sebenarnya jarang sekali terjadi, itu tidak mungkin sama ya. Karena tadi kurva-kurva yang dibentuknya pasti akan berbeda. Karena ini tangan manusia manual bukan mesin. Betul. Akan mungkin persis plek ketika yang buat adalah mesin gitu. Nah ini di situ bahwasanya pemilihan bahan ya kita sudah bahas sebelumnya. Itu juga hak prerogatif Empu dia ngitung, oh ini dengan untuk doa ini ya ini energinya bisa ditangani, bisa ditahan oleh logam ini ya, karena konsepnya adalah logam material itu kapasitor energi dan juga kapasitor data. HP kita kan logam tuh bahannya, itu juga kapasitor energi, juga kapasitor data kan. Bedanya keris nggak disetrum pakai colokan gitu aja. Nah disitulah sudah direncanakan memang. Lalu yang kedua adalah pamor miring. Kita beri contohnya. Ini pamor miring kalau tidak salah. Nah ini pamor miring. Karena dia ambil dari sisi garis ya. Ini wengkon. Ya ini wengkon. Lalu ada tambal. Tambal juga kelihatan garis-garisnya. Karena jadi dari lipatan besi dan pamor kan jadi kayak kue lapis tuh. Dilipat sekali, garis pamornya muncul 2 kali muncul 4, 8, 16 begitu juga kelipatannya kan. Sehingga ketika yang dimunculkan garis-garis itu disebut konsepnya pamor miring. Tapi ini rekan dalam artian rekayasa ya. Jadi sesuatu yang ditambalkan memang disusulkan. Nah, wengkonnya juga terlihat garis. Nah, wengkon sendiri lebih ke konsep melumah, ini campuran. Wengkon itu melumah karena dia dipukul dari atas. Tapi yang dipasang sebagai tambalnya ini adalah pamor miring karena memang dilihat sisi sampingnya, garis-garisnya. Jadi dari lipatan itu, ini lipatan ya. Ini sisi sampingnya garis. Tapi kalau sisi melumah begini, nah begitu dipukul lalu dikikir yang kelihatan adalah kurva-kurva karena adalah dampak ya. Dampak dari pukulan-pukulan itu dia akan tidak rata nonjol, mana yang nonjol mana yang cekung, sehingga ketika dikikir akan kelihatan kurva. Itu ciri dari pamor melumah alias terlentang. Lalu ciri dari pamor miring adalah garis-garis. Nah ini campuran ini. Wengkonnya adalah melumah, tapi yang dititipkan, disusulkan dalam pamor tambalnya adalah pamor miring karena yang terlihat adalah sisi garis-garisnya. Jadi seperti begini ya. Penampangnya itu garis-garisnya dari samping gitu. Makanya kembali lagi ke sini, kenapa bisa keluar pamor-pamor seperti ini, berangkat dari ideofak dulu ya, ide. Iya, ide dulu. Didesain dulu kan. Desain dulu. Setelah ngitung primbonnya itu, melihat aspek sosialnya ya kan. Dari ide dulu, makanya memang tidak bisa dilepaskan sebenarnya sisi teknofak, ideofak sosma bisa dilepaskan. Walaupun nanti bisa kita uraikan satu persatu ya. Kita bisa bikin satu keris ini kita bisa kaji, satu keris ini bisa jadi disertasi, bisa jadi tebal tulisan. Itu saking kayanya dari konsep-konsep. Iya, saya keris, kebetulan membantu riset ya untuk kementerian yang terkait dengan budaya ya, tentang metalurgi. Lalu dalam proses itu kita sowan ya, menjumpai profesor metalurgi. Karena dalam konteks keris, teknofak, ideofak ini masih dalam sisi knowledge, alias pemahaman tradisional. Ya. Belum masuk ke ranah saintifik, alias sudah dirumuskan secara ilmiah. Ya. Karena belum ada ilmu khusus keris dalam kampus kan, kerisologi itu belum ada karena mau ke situ pun masih panjang langkahnya. Karena memang harus diteliti dulu, alias di convert ya. Jadi knowledge kan seperti bahan mentah, semua pengetahuan tradisional ini. Bagaimana ini digodok atau dibedah dengan alat-alat ilmu akademis ini masih. Makanya saya bertanya dengan ketika kita jumpa profesor metalurgi itu ya dari kampus.
kita baru menanyakan di kitab-kitab kuno jenis besi kan banyak sekali. Iya, iya. Ya tadi ada Karangkijang, Purosani, Walulin, Kendogo, Balitung, Malelo dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu sains eksak besi ya, ferum tuh hanya ada dua, feri dan fero gitu kan. Valensi 3, valensi 5 gitu kan. Lalu jenis-jenisnya apa gitu. Bagaimana ini membedakannya gitu. Nah itu makanya mungkin perlu dikolaborasikan. Betul, saya bertanya kepada beliau. Beliau menjawab, ya ini sudah wilayahnya S3. Nanti saya coba tawarkan ke mahasiswa pasca sarjana saya, apakah ada yang mau dari doktoral S3 metalurgi ini yang mengangkat itu. Bagaimana jenis-jenis besi tradisional ini kemudian disainskan. Memang masih di wilayah knowledge. Nah itu PR kita, makanya nggak habis-habis. Sulit kita merasa ahli keris itu repot. Banyak kita gali, ternyata banyak belum kita ketahui, ada lagi. Itulah sisi ide gagasan itu sangat dalam. Sehingga memang UNESCO lalu menawarkan dari UNESCO sendiri yang dicanangkan sebagai masterpiece of the world, mahakarya budaya dunia adalah sisi intangible-nya. Oke, ini pembahasan kita tentang keris dari sisi ideofak gitu. Kemarin kita bahas Tenofak, hari ini kita bahas ideofak. Ke depan tetap tunggu pembahasan kita lagi. Keris kita akan bahas lebih dalam lagi ya Romo ya. Pembahasan keris dari sisi sosiofak. Ya, siap. Selalu pantau channel kita, jangan lupa subscribe, share, komen, dan aktifkan tombol notifikasi. Sampai ketemu lagi next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.